Perkenalkan, nama saya Noven Kesamudun dengan NIM 24320029, semester 2 kelas A, prodi PJKR. Di sini saya akan buat video yang ketiga yang diambil dari materi dari kelompok 1, yaitu lesson plan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian lesson plan. Pengertian lesson plan, perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, adalah dokumen yang digunakan oleh pendidik untuk merencanakan proses pembelajaran dalam kegiatan kelas. RPP berfungsi sebagai pembelajaran dalam kegiatan kelas, pendahuluan bagi guru, dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam RPP, guru merinci tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang akan digunakan, materi yang diajarkan, serta penilaian yang akan direncanakan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa. RPP mencakup berbagai kompetensi penting seperti identitas, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat yang digunakan, serta evaluasi yang mencakup bentuk penilaian dan rubrik penilaian. Dengan alat RPP, guru dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Selain itu, RPP juga membantu guru untuk mengukur waktu pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini penting agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa dalam jangka waktu yang tersedia. RPP yang baik tidak hanya mencakup aspek yang kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik yang mengarah pada perkembangan holistik siswa. Oleh karena itu, RPP dapat alat penting dan menciptakan pembelajaran yang mencakup efektif dan berkualitas. Nah, masuk pada pembahasan atau tujuan lesson plan. Tujuan dari lesson plan atau perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah untuk memastikan siswa proses pembelajaran belajar dengan struktur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan oleh guru. Berikut ada beberapa tujuan utama dari lesson plan, yaitu yang pertama, mencakup tujuan pembelajaran. RPP membantu guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik yang dicapai dalam satu sesi atau lebih. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua yaitu menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran. Lesson plan memungkinkan guru untuk merencanakan ukuran kegiatan yang logis dan struktur. Ini membantu guru untuk mengelola waktu dengan baik, memastikan bahwa setiap topik atau materi diajarkan dengan cukup waktu untuk pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memecahkan pembelajaran secara rinci,
guru dapat menciptakan metode dan strategi yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini juga memungkinkan penggunaan media dan sumber daya yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran atau RPP juga membantu guru dapat merencanakan cara untuk mengevaluasi pencapaian siswa baik melalui tes atau tugas yang penilaian lainnya. Evaluasi ini membantu guru mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Yang kelima yaitu memberikan panduan untuk pengajaran. RPP menjadi pedoman yang jelas bagi guru dalam menjelaskan pembelajaran sehingga mengurangi kebimbangan dan meningkatkan fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang keenam yaitu menjamin keterbatasan siswa. Dengan adanya perencanaan yang matang, guru dapat merancang aktivitas yang dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran, membuat mereka lebih teraktif dalam bersemangat untuk belajar. Secara keseluruhan, lesson plan bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Kita masuk pada manfaat lesson plan. Manfaat lesson plan atau perencanaan pembelajaran RPP sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Yang pertama yaitu membantu guru menyusun pembelajaran dengan terstruktur. Lesson plan membantu guru untuk perencanaan dengan sistematik, mulai dari tujuan, materi, hingga evaluasi. Ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran digunakan untuk cara dan atau sesuai tujuan yang diinginkan atau sesuai tujuan yang dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya perencanaan yang matang, guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat, mempersiapkan media yang relevan, serta menyelesaikan materi yang kemampuan siswa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memaksimalkan pemahaman siswa. Kita masuk pada unsur-unsur lesson plan. Unsur-unsur dalam lesson plan atau perencanaan pembelajaran atau RPP sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan terstruktur atau efektif. Berikut adalah beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam lesson plan. Yang pertama yaitu identitas atau mata pelajaran. Bagian ini mencakup informasi tentang mata pelajaran yang diajarkan dalam kelas atau tingkat pendidikan dan tema pembelajaran. Identitas ini penting untuk memudahkan identitas dalam program RPP. Nah, kita masuk yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai setelah pembelajaran dilakukan. Tujuan ini bisanya mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik
yang menggambarkan kemampuan yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu materi pembelajaran adalah bahwa suatu topik atau dipelajari oleh siswa dalam suatu seperti pembelajaran atau materi ini disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kita masuk pada penutup, yaitu sebagai kesimpulan. Perencanaan pembelajaran RPP merupakan dokumentasi yang sangat penting bagi pendidikan. Dalam perencanaan ini melakukan proses pembelajaran di kelas dengan menyusun RPP. Guru dapat memastikan bahwa serta memperhatikan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti materi, metode, atau media dan penilaian. Tujuan dari penyusunan lesson plan adalah untuk membantu guru merancang pembelajaran yang terstruktur, efektif, dan efisien. Ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan materi disampaikan dengan baik, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Manfaat RPP sangat terasa seperti meningkatkan kualitas pengajaran, efektif waktu, serta keterbatasan aktif siswa dalam pembelajaran. Adapun unsur-unsur dalam RPP diliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan evaluasi. Mencari komponen dasar yang membimbing guru dalam perencanaan setiap langkah pembelajaran dengan cermat. Dengan demikian, RPP bukan hanya sebagai panduan bagi guru, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan pembelajaran yang holistik, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Secara keseluruhan, RPP memainkan para kunci dalam menciptakan pembelajaran yang terencana, terarah, dan sesuai dalam pencapaian atau tujuan pendidikan. Sekian dari video ketiga saya. Terima kasih.